Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu akan absen dulu ya. Iya, Bu. Siti Marwah, Hadir, Bu. Nur Sakinah, Hadir, Bu. Sulis. Hadir, Bu. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu hak asasi manusia. Nah, atau mau next breaking dulu? Iya, Bu. Oke, kita next breaking dulu ya. Iya, Bu. Seperti coba dari semua dulu. Next breaking ini dimulai dari lambat sampai ke cepat. Oke, kita mulai. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kita dapat mengetahui pengertian dari hak asasi manusia. Kita dapat mengetahui macam-macam hak asasi manusia, terus contoh nyata pelanggaran HAM, terus yang terakhir yaitu bagaimana caranya menghargai hak asasi manusia orang lain. Nah, apa sudah ada yang tahu apa itu HAM? Pengertiannya ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, hak asasi manusia itu haknya manusia yang sudah terkait dari dalam diri manusia sejak lahir. Seperti apa? Ada yang tahu apa contohnya? Hak untuk hidup. Contoh kecilnya apa? Biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan minum. Nah, itu hak manusia minum, makan, tidur. Jadi setiap manusia itu atau setiap orang pasti mempunyai haknya masing-masing. Ada yang sama dan ada juga yang tidak. Nah, ada juga beberapa macam-macam HAM. Macam-macam HAM itu ada 3. Pribadi. Apa? Sosial masyarakat. Pertama pribadi dan budaya. Nah, kalau hak asasi pribadi itu misalkan kita mengungkapkan pendapat kayak hal misalkan di sekolah, berdiskusi nah di situ bisa menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, itu sebagai hak pribadi. Terus hak pribadi juga bisa agama, menganut agama masing-masing. Terus beribadah menurut agama masing-masing. Nah, sudah diketahui ya tadi apa pribadi? Hak pribadi apa? Berpendapat. Terus apa lagi? Polisi. Ya.
membeli. Terus yang ketiga, hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya itu seperti memilih pendidikan, memilih sekolah di mana, itu. Terus hak mendapatkan pelayanan kesehatan juga. Misalkan kalau sakit mau di mana, mau dirawat di mana, di puskesmas, di rumah sakit atau di rumah saja. Tergantung hak masing-masing orang. Nah, terus pada tujuan pembelajaran tadi kita belajar contoh-contoh pelanggaran HAM toh? Nah, ini ada beberapa, atau ada yang sudah ada yang tahu apa itu pelanggaran HAM? Tidak. Nah, contohnya itu seperti mengejek teman, itu contohnya. Nah, ada juga video pelanggaran HAM. Melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Silakan. Sudah jadi kan? Nah, dari kedua contoh ini tadi, apa sudah ada yang tahu bagaimana itu pelanggaran HAM-nya? Hak kesetaraan juga. Nah, kenapa bisa dibilang hak kesetaraan? Karena dibeda-bedakan Ya, gitu. dibedakan. Jadi nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita harus menyetarakan sesama. Misalkan kalau seperti tadi di sini videonya membuat KTP. Nah, terus ada orang yang sudah mengantri berjam-jam, tetapi ketika ada orang kaya datang membawa uang, dia didahulukan karena ada uangnya. Selanjutnya ada pelanggaran selanjutnya. Ya, terus ya. Kalau yang ini bagaimana? Dia membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ada anak-anak yang berenang di sungai, tetapi ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, maka orang yang berenang atau memancing seperti di video tadi itu akan terganggu. Karena terganggu oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Nah, tadi kita sudah lihat videonya beberapa contoh pelanggaran HAM. Kita ingin hak kita dihargai orang lain, maka kita juga harus menghargai Hak orang lain. ada beberapa cara untuk melindungi hak kita ataupun hak orang lain. Nah, yang pertama yaitu menghormati perbedaan. Nah, kita harus menghormati perbedaan kita, perbedaan kulit dan perbedaan keyakinan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baik. Nah, ketika kita ingin melindungi hak kita atau hak orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang baik agar tidak ada kesalahpahaman.
Nah, yang ketiga yaitu menghargai privasi sesama. Ketika kita menjanjikan privasi itu tidak disebarkan ke orang lain, maka kita harus menepati janji tersebut supaya seperti itu tadi hak kita terjaga dan hak orang lain kita bisa melindunginya juga. Terus menghindari pelecehan fisik. Menghindari pelecehan fisik itu seperti tidak memukul sesama teman. Kita menghargai sesama teman di sini di sekolah kita. Nah, terus ada menghargai atau menghormati batasan fisik, tidak mengejek-ejek fisik orang. Misalkan dia agak hitam atau agak putih, kita tidak mengejeknya fisiknya tersebut. Terus menggunakan media dengan bijak. Nah, media sekarang itu seperti handphone. Pasti kita tahu apa itu handphone karena orang tuanya pasti punya semua handphone kan. Nah, jadi menggunakan media dengan bijak itu kita harus menggunakan HP dengan bijak, mencari keperluan yang perlu kita cari seperti pembelajaran kita di sekolah. Misalkan gurunya menyuruh mencari jawabannya atau mencari video-videonya di HP-nya, itu cari, jangan yang lain. Seperti itu menggunakan. Ada tugas dikerjakan secara kelompok, ada 2 soal. Ini soalnya silakan dicatat dan dikerjakan. Bisa jadi. Nah, ini soalnya dikerjakannya. Kalau sudah dikerjakan cukup selesai. Bagaimana tugas kelompoknya, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, masing-masing perwakilan untuk mulai presentasikan hasil diskusinya. Iya, Bu. Pertanyaannya, jelaskan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Soal yang kedua, sebutkan 3 contoh pelanggaran HAM dan cara mengatasinya. Yaitu contohnya pencemaran nama baik. Cara mengatasinya bisa dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Terus yang kedua, pembunuhan, yang dimana cara mengatasinya bisa melalui pengadilan langsung. Nah, oke, jawabannya tadi sudah bagus sekali ya. Nah, jadi tadi sudah diketahui semua apa itu macam-macamnya, pengertiannya, dan contoh-contohnya. Jadi Ibu mau tanya, mengapa penting kita untuk menghargai hak orang lain? Supaya harmonis, Ibu, hubungan tak sama yang lain. Nah, supaya tidak ada perkelahian antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Jadi kita harus menghargai hak masing-masing ya. Terus berikan contoh situasi apa sehingga orang ini tidak dihargai haknya. Contohnya itu, Ibu, sementara Kak berpendapat, Ibu, terus Sakina di situ main-main saja, tidak menghargai Kak di situ bicara, Ibu. Iya, nah jadi kalau misalkan diskusi harus sama-sama. Terus kalau ada teman tak berpendapat harus dihargai. Misalkan kalau memang tidak betul pendapatnya bisa diperbaiki secara baik-baik. Nah, sehingga orang lain akan menghargai hak